Yap, Marsha ini tuh emang benar-benar nggak punya malu dan nggak tahu diuntung. Padahal sejujurnya sekali lagi untuk episode 325 ini tuh harapannya besar. Bahkan di episode kemarin pun juga harapan kita tuh besar. Bahkan di episode tadi pun juga harapan kita masih sama ya. Ngelihat Marsha nih ada sedikit perubahan lah, utamanya di episode kemarin. Tapi entah kenapa gara-gara butuh uang dan lain sebagainya macamnya merubah segalanya. Memang kalau lagi nggak ada uang tuh semua akal gila dilakuin teman-teman ya. Dan ini tuh semuanya negatif dilakukan oleh si Marsha ini. Sehingga pada akhirnya hal inilah yang membuat kita pun juga jengkel. Karena Marsha lagi dan lagi bikin Mutiara pun juga harus mengalami hal-hal yang sebetulnya nggak perlu Mutiara alami seperti ini. Tapi beruntungnya teman-teman, Mutiara pun juga berhasil diselamatkan oleh Kenzo. Seperti yang udah Mimin sampaikan juga di video sebelumnya, kalau Kenzo akan selalu datang tepat waktu untuk bisa menyelamatkan Mutiara. Jadi memang di bulan puasa ini tuh meskipun konfliknya masih seputaran itu aja, tapi untuk dari Kenzo sendiri dari segi karakter memang udah terlihat lebih gercep ya, lebih sigap gitu loh. Sehingga ini pun yang pada akhirnya bikin kita pun yang makin nonton juga makin happy gitu loh. Harapannya tentu saja semoga Marsha pun juga kalau emang dendam kepada Sandra, mudah-mudahan sih melampiaskannya emang langsung ke Sandra aja. Jangan pernah lagi melibatkan Mutiara. Karena bagaimanapun juga Mutiara ini adalah orang baik yang tidak bersalah. Bahkan Ivan pun juga udah bilang kan, sempat ngirim pesan di episode kemarin kalau bahwasanya jangan pernah melibatkan Mutiara. Karena Mutiara datang ke Jakarta itu cuman pengen cari orang tua kandungnya. Tapi Marsha lagi dan lagi selalu bersikap seperti itu. Makanya nggak heran kalau Marsha ini kayaknya nggak akan pernah berubah atau gimana gitu ya teman-teman. Kayaknya tuh memang Sandra 2.0 gitu ibaratnya. Kayak Sandra wannabe aja, nggak pernah mau berubah dan akan selalu seperti itu. Sandra pun juga sama. Ya, walaupun tentu sulit untuk melihat Sandra di penjara ya, tapi mudah-mudahan atas ulahnya kepada Marsha pun juga bisa diusut lah. At least ini mungkin bisa menjadi petunjuk juga bagi Kenzo dan juga Mutiara, kalau memang Sandra ini tuh nggak pernah berubah. Ya, apalagi kita pun juga semua tahu Kenzo nih udah seneng nih untuk nyelamatin Mutiara. Tapi gimana pun juga tetap aja kepikiran banyak masalah yang pada akhirnya akan terus datang silih berganti. Dan ini juga kelihatan banget pada akhirnya Kenzo tuh kayak makin malas ketemu orang tua kandungnya, orang tuanya bukan orang tua kandungnya. Terus juga makin malas aja berurusan dengan mereka gitu loh. Makanya cukup senang dengan ketegasan dari Kenzo ini. Apalagi kalau masalah Rianti ini kan juga nggak beres-beres sebetulnya, dan juga Aditya. Dan Kenzo pun juga di episode besok benar-benar makin gak peduli ya teman-teman. Karena ujung-ujungnya pun juga Aditya bakal gudain lagi cara yang sama. Maksudnya kalau ngomongin Aditya sama Rianti itu ya akan gitu-gitu aja gitu loh. Nggak akan pernah berubah, belum saatnya berubah lebih tepatnya. Jadi bikin Kenzo pun juga malas. Tapi ya Sandra Marsha walaupun melihat Marsha pun juga pingsan dan pada akhirnya memberikan clue kepada Dikta, tetap saja ya namanya Marsha itu jujur mengecewakan. Lagi dan lagi sebetulnya harapan ini cukup besar kepada Marsha nih, karena Marsha harusnya bisa bersikap dengan sangat baik, bersikap dengan sangat bijak, nggak yang neko-neko atau bahkan aneh-aneh. Karena harusnya dengan posisi Marsha yang butuh uang, harusnya sih bisa bersikap lebih bijak. Tapi ternyata susah. Ya, itulah ya teman-teman kenapa pada akhirnya sulit banget melihat orang seperti Marsha ini tuh bisa betul-betul berubah. Kayak gimana gitu ya. Padahal ada kesempatan besar untuk bisa melihat Marsha berubah, tapi pada akhirnya pun juga sulit. Sandra pun juga sama. Kalau ngomongin Sandra itu memang nggak pernah ada capek-capeknya, nggak pernah ada habisnya. Akan selalu bikin masalah, akan selalu menjadi biang masalah, apapun itu caranya. Walaupun kehadiran Mutiara di gudang itu gara-gara ulahnya Marsha, bahkan Sandra pun juga sampai berada di sana. Tapi poin pentingnya adalah tentu saja melihat bagaimana pada akhirnya Sandra ini harus betul-betul bisa at least bisa diminimalisir semua kejahatannya juga. Emang cukup kesel ya teman-teman, padahal kalau misalnya Marsha mau jujur misalnya minta bantuan Mutiara nyari kerja misalnya atau apa, bener-bener berubah ibaratnya, terus juga ingin ngerjain Sandra tapi ngasih tau dulu Mutiara, Kenzo, harusnya sih Marsha ini tuh bisa jadi teman yang baik ya, bahkan bisa jadi bestie-nya Mutiara gitu sebetulnya. Tapi ya gimana teman-teman, pada akhirnya susah melihat orang kayak Marsha, apalagi Sandra yang bakal berubah. Makanya mudah-mudahan
kedepannya pada episode besok, semoga baik itu Mutiara maupun juga Kenzo bisa betul-betul tegas. Baik Mutiara maupun juga Kenzo bisa betul-betul ada, bisa betul-betul hadir, yang mana pada akhirnya bisa membuat orang-orang seperti Sandra dan juga Marsha pun juga nggak bikin masalah lagi. Jangan sampai lah kejadian Mutiara pingsan di episode tadi, Mutiara kena masalah atau bahkan koma seperti dulu. Jangan sampai pernah terjadi lagi. Kita semua tahu kalau urusannya dengan Marsha dan Sandra nih panjang dan gak beres-beres. Apalagi Sandra trauma banget ya kita dengan Mutiara yang koma. Walaupun yaitu kalau di behind the scene sih karena Mutiara waktu itu malahnya lagi umroh ya. Tapi tetap aja jangan sampai ceritanya tuh seperti itu lagi. Sedih lah kalau nggak ada Mutiara nongol gitu loh. Tapi apapun itu mudah-mudahan di episode besok pun juga Mutiara bisa jauh lebih tegas lagi bersama dengan Kenzo ya teman-teman untuk membasmi hama yang bernama Sandra dan juga Marsha. Memang si Marsha tuh menunjukkan etikat kayak agak sedikit gimana gitu ya, nyesel-nyesel gimana. Tapi ya mau gimana pun juga harus ditunjukkan dulu lah. Nggak bisa dengan omongan saja. Apalagi Marsha pun juga salahnya udah banyak banget. Ivan pun pada akhirnya kecewa juga sama Marsha. Padahal udah diingetin di episode sebelumnya. Tapi ya mau gimana. Pada akhirnya ya penyesalan lah. Dan penyesalan yang pada akhirnya hanya bisa diratapi ketika semuanya tuh udah terjadi. Dan ini yang akhirnya dirasakan juga oleh Marsha. Mau ngerjain Sandra, malah dikerjain balik. Udah tahu Sandra orangnya kayak begitu, masih aja nekat. Harusnya pakai cara yang lebih cerdik lagi gitu loh. Tapi nggak apa, yang terpenting dengan Kenzo nyelamatin Mutiara, kayak ada waktu lagi ya buat Kenzo sama Mutiara pun juga untuk bersama. So bisa segera menyatakan cintanya kepada Mutiara. Karena ini udah kelamaan dong Kenzo. Aduh udah mau masuk episode 250 masih gitu-gitu aja tuh. Aduh gemes banget, gergetan banget gitu rasanya ya. Tapi apapun itu yang terpenting Mutiara selalu bebas dari berbagai macam masalah. Walaupun tentu masalah akan selalu datang, tapi semoga Kenzo akan selalu siap sedia, selalu ada buat Mutiara. Dan yang paling pentingnya sekali lagi nih, berkali-kali Win bilang ya, kita butuh Mutiara yang benar-benar tegas dan juga berani. Misalnya nih, ketika nanti dijahatin lagi oleh Marsha atau bahkan Sandra dan ketahuan pelakunya adalah mereka, harus tegas, lapor polisi, ditampar atau apa. Karena memang dengan cara-cara seperti itu yang akan merubah sikap dari Sandra dan juga Marsha. Karena sejujurnya Marsha dan juga Sandra tuh nggak akan pernah berubah. Akan gitu-gitu aja. Dan inilah yang kita khawatirkan. Kalau sampai nggak dibikin tegas dan lain sebagainya macamnya, bahayanya nanti Marsha nih bakal godain Mutiara sebagai alat lagi untuk mancing Sandra kan. Kasihan Mutiara tuh sama Kenzo lagi mau ke Rawasari mencari ini dan itu, dimana orang tua kandung Mutiara tapi masih diganggu seperti ini. Dan sebelum Mimin akhiri videonya, di episode besok pun juga akan tetap ada pencarian orang tua kandung Mutiara ya. Dan mudah-mudahan aja segera tahulah kalau Rianti ini adalah ibu kandung Mutiara, biar Rianti pun juga tahu diri dan sadar diri dan gak seenaknya kalau ngomong. Kita udah capek lah dengan mulut Rianti yang seperti itu.